Iya, tes. Karena sudah jam 10, saya mulai terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti acara webinar pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Adika Salma atau teman-teman bisa panggil saya Aska dari Universitas Brawijaya selaku MC yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Kemudian saya akan membacakan tata tertib webinar pada hari ini. Yang pertama, memakai pakaian yang sopan. Yang kedua, link Google Meet akan diberikan 15 menit sebelum acara dimulai. Yang ketiga, peserta diharapkan hadir 5 menit sebelum acara dimulai. Yang keempat, wajib menggunakan akun dengan nama asli yang digunakan pada saat pendaftaran. Yang kelima, peserta diharapkan untuk selalu menyalakan kamera dan menonaktifkan mikrofon kecuali telah diizinkan berbicara oleh pemimpin acara. Yang keenam, apabila akan mengajukan pertanyaan, peserta dipersilakan untuk mengetikkan hashtag izin bertanya di kolom komentar. Yang ketujuh, e-sertifikat akan dibagikan untuk peserta yang mengikuti acara dari awal hingga akhir. Yang kedelapan, link presensi akan dibagikan pada hari H di grup WhatsApp dan hanya akan aktif hingga pukul 11 pada hari ini. Yang kesembilan, link feedback akan dibagikan pada room Google Meet dan hanya akan aktif hingga pukul 17.00 pada hari ini. Yang ke-10, peserta yang tidak mengisi form presensi dan feedback tidak akan mendapatkan e-sertifikat. Yang ke-11, e-sertifikat akan dikirimkan melalui email setelah peserta mengisi link e-sertifikat yang terdapat pada laman terakhir form feedback. Nah, demikian tata tertib hari ini. Diharapkan teman-teman dapat mematuhinya bersama ya. Untuk mengawali acara kita pagi hari ini, ada baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Ya, berdoa dicukupkan. Sebelum masuk ke acara utama hari ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang acara webinar kali ini. Jadi webinar kali ini itu seperti yang teman-teman udah lihat di share screen-nya, memiliki tema Maintaining Mental Health to Face the New Normal. Nah, ini dilaksanakan oleh kami, peserta KKN tematik Rekon Kemdikbud dan di bawah naungan LPPM Universitas Brawijaya. Nah, teman-teman juga bisa lihat aktivitas KKN kami secara online melalui sosial media kami di Instagram @fightcovid19.jkt. Harapannya dengan adanya webinar ini, teman-teman bisa menambah ilmu baru terkait dengan mental health dalam masa-masa adaptasi kebiasaan baru ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita bisa langsung saja menuju ke sesi selanjutnya yang akan dipimpin oleh rekan saya bernama Almira Ramadhani dari Universitas Brawijaya sebagai moderator. Kepada moderator, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih ya Aska sebagai MC ya. Oke, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Almira Ramadhani selaku moderator hari ini. Dan dalam masa pandemi ini, informasi mengenai kesehatan mental sangat diperlukan dalam membantu kita beradaptasi dengan kebiasaan baru. Webinar ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama penyampaian materi dari pemateri, lalu setelah itu akan diadakan sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab, nanti teman-teman yang ingin bertanya bisa menuliskan hashtag izin bertanya pada kolom komentar. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan pemateri hari ini yaitu Kak Gabriela Gloria Stefania, Sarjana Psikologi. Berikut CV dari Kak Gibi ya. Nivan. Nah, oke, terima kasih. Ini CV dari KGB ya, teman-teman ya. KGB ini lulusan dari Universitas Brawijaya. KGB ini lulusan sarjana psikologi. Dan ini kita bisa lihat banyak banget ya pengalaman kerjanya ya. Saya akan menyebutkan beberapa dari pengalaman kerja KGB. Di sini KGB menjadi program dan assessment officer dari Yayasan Bela Negara Nasional Indonesia. Selain itu, di Yayasan Bela Negara Indonesia, Kak Gibi juga menjadi assistant program officer.
Next, Nipon. Oke, selain itu di Yayasan Bela Negara Nasional Indonesia, KGB juga menjadi volunteer dan fasilitator di situ. Dan bisa dilihat juga di sini banyak banget nih achievement-nya dari Kak Gaby. Salah satunya ada menjadi awardee of XL Future Leaders. Selain itu, Kak Gaby ini juga menjadi salah satu mahasiswa berprestasi dari Brawijaya yang di jurusan psikologi lah ya. Selain itu gimana nih Kak Gaby? Udah siap belum nggak nih Kak Gaby? Ya, halo. Halo Suara aku Kak kedengeran Gaby. ya? Jelas banget nih. Oke. Gimana Gimana ini nih? mau langsung dimulai aja atau? Udah siap belum nggak nih Kak Gaby? Iya udah. Tadi PowerPoint-nya udah dikasih ya, jadi mungkin bisa minta tolong ditampilin. Iya. Oke, kalau gitu langsung aja mungkin ya. Untuk Kak Gaby dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Almira. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih sudah diundang untuk memberi materi di webinar pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah boleh hadir. Sangat suatu kehormatan untuk bisa bertemu dan sharing dengan teman-teman semua, dan semoga melalui diskusi kita pada hari ini ada wawasan dan insight baru yang boleh teman-teman dapatkan. Next, boleh dilanjutkan. Saya akan mengawali presentasi hari ini dengan perkenalan terlebih dahulu. Tadi sudah disampaikan oleh Almira ya dari CV saya. Nama saya Gabriela Gloria Stefani. Teman-teman bisa panggil saya Gaby, dan saya adalah lulusan dari Psikologi Universitas Brawijaya. Kemudian saat ini saya juga sedang bekerja di Yayasan Bela Negara Nasional Indonesia atau yang dikenal dengan Beneran Indonesia sebagai program dan assessment officer. Teman-teman bisa cek juga di Instagramnya Beneran Indonesia, karena Beneran Indonesia ini adalah platform pendidikan karakter dan kewarganegaraan di mana kami mengajarkan dan juga banyak membahas tentang mental health seperti itu. Di saat yang sama juga masih bekerja bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Pusat Asesmen dan Pembelajaran sebagai tim ahli peneliti untuk pengembangan. Oke. Sebelumnya mungkin boleh back dulu ya untuk PowerPoint-nya. Ya, di sini saya mau minta teman-teman untuk kita akan berdiskusi, jadi supaya nggak cuma satu arah aja, mungkin teman-teman boleh tuliskan terlebih dahulu satu kata yang muncul ketika teman-teman mendengar kata COVID-19. Ada yang boleh, mungkin boleh berbagi opini, satu kata aja cukup. Apa yang teman-teman rasakan, apa yang teman-teman dengar ketika, apa yang teman-teman pikirkan ketika mendengar kata COVID-19. Takut, cemas, oke. Boleh lagi merasakan, lelah, pandemi, sakit. Ya. Ada lagi? Khawatir, berbahaya, panik, virus. Oke, cemas. Teguran, hambatan, teguran nih. Cemas, takut, serem. Ada lagi? Oh, nggak ada yang positif ya kelihatannya ya. Semua negatif ya, ngeri, takut, seram, bahaya, tantangan. Oke, ada lagi? Santai, wah. Oke. Terima kasih teman-teman. Nah, saya akan lanjutkan tentang, jadi tema hari ini adalah ini ya, maintaining mental health to face the new normal. Jadi bagaimana kita bisa menjaga kesehatan mental kita dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru atau new normal
yang sedang berlaku sekarang di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menjawab tadi. Ternyata memang ketika kita mendengar kata COVID-19, seringkali yang kita dengarkan, seringkali yang terpikirkan adalah hal-hal yang buruk gitu ya. Jadi dari kata COVID-19 itu sendiri konotasinya mungkin sudah cukup negatif bagi teman-teman semua. Dan ini bukan suatu hal yang mengejutkan karena kita tahu ini adalah pandemi, adalah penyakit virus yang memang sangat fenomenal. Boleh di next slide-nya? Jadi ketika kita mengawali tahun 2020 nih, kan banyak teman-teman pasti membuat resolusi, membuat goal apa yang mau dicapai dalam 1 tahun ke depan. Dan memang pada awal tahun itu kita belum benar-benar viral ya, si COVID-19 ini belum benar-benar viral dan belum menggentarkan. Bahkan mungkin seperti yang tadi salah satu teman kita bilang, masyarakat Indonesia atau pemerintah Indonesia cenderung bilang udah santai orang Indonesia itu kuat-kuat, virus COVID itu nggak bisa di negara tropis, kita punya berbagai macam jamu dan makanan dan minuman yang bisa menjaga kesehatan kita. Tapi ternyata setelah berjalan berbulan-bulan, pandemi ini ternyata punya dampak yang sangat besar. Yang oleh karena itu di slide berikutnya boleh di next, saya bilang bahwa virus COVID-19 ini adalah virus yang fenomenal, teman-teman. Sebenarnya kalau dibilang ini adalah virus yang baru, bukan yang benar-benar baru ya. Jadi penyakit yang serupa dengan COVID-19 itu sebenarnya sudah ada dan sudah terjadi di berbagai tempat. Saya yakin teman-teman juga tahu dari berbagai berita yang dibaca, dari semua informasi media yang sudah ada, kalau ini berkaitan dengan hal-hal medis dan informasi, teman-teman udah pasti tahu, jadi saya nggak akan bahas terlalu detail. Tapi yang pasti virus coronavirus ini namanya adalah SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Dan dia menyerang sistem pernapasan. Ini untuk slide-nya apakah masih bisa ditampilkan ya? Iya, mohon maaf bentar ya, kayak soalnya ini operatornya masih Gitu. orangnya. Iya, nggak apa-apa. Kalau gitu, saya hanya cerita sedikit aja tentang COVID ya, karena kan pasti teman-teman udah tahu. Jadi nanti kita akan bahas lebih banyak di mental health aja. Yang pertama berkaitan dengan virus, ini mungkin nanti akan membantu teman-teman kalau dapat tes. Nama virusnya adalah SARS-CoV-2 dan per tanggal 30 Januari 2020 sudah dinyatakan oleh WHO, World Health Organization, sebagai Public Health Emergency of International Concern. Jadi memang virus ini adalah virus yang merajalela di seluruh dunia. Dan bukan hanya Indonesia aja, tapi juga negara-negara lain di seluruh dunia juga mengalami. Kemudian kenapa virus ini sangat fenomenal? Karena meskipun penyakit yang serupa yaitu SARS dan MERS juga sudah pernah ada dan masih ada sampai sekarang, tapi dibandingkan kedua penyakit itu, COVID-19 ini lebih contagious, dia penularannya lebih masif, lebih cepat, dan dampaknya pun lebih besar bagi manusia, bagi bangsa, bagi negara, jadi untuk berbagai macam sektor. Slide yang berikutnya, penularan yang fenomenal itu karena dia bisa, virus ini bisa tersebar baik pada jarak dekat maupun melalui droplet dan melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Jadi ketika kita seringkali kegiatan yang kita lakukan kita nggak benar-benar sadar gitu teman-teman, apakah kita sedang memegang wajah kita atau memegang benda lain, kemudian
orang-orang di sekitar kita ketika kita berbicara, kita biasanya nggak sadar bahwa dalam proses aktivitas kita itu ada banyak bakteri dan virus di sekitar kita, dan kalau misalnya kita tidak hati-hati maka bisa saja yang kita masukkan ke dalam tubuh kita atau yang tidak sengaja terpapar pada diri kita adalah virus corona tersebut. Nah, bahkan di penelitian yang terbaru dari WHO juga menyatakan bahwa transmisinya bisa melalui udara. Makanya kalau misalnya di Indonesia, di Jakarta, beberapa tempat sudah punya peraturan untuk menggunakan pakaian lengan panjang, untuk menggunakan jaket, supaya apa? Transmisi lewat udara itu tidak langsung nanti menyentuh kepada kulit kita. Kemudian secara umum aja gejala dari virus corona ini adalah demam, rasa lelah, batuk kering, dan banyak yang banyak komorbid lainnya gitu. Jadi biasanya ada yang disertakan dengan penyakit yang lain ketika mereka terpapar oleh virus corona. Dan dampaknya itu beragam, dari penyakit yang ringan, menengah, hingga yang kronis, bahkan hingga kematian, teman-teman. Dan meskipun rentan pada orang lanjut usia, tapi sebenarnya virus COVID ini juga sangat berdampak pada setiap manusia, setiap kalangan usia yang kondisi kesehatan fisiknya itu tidak baik. Jadi di sini yang perlu teman-teman perhatikan adalah ayo kita coba bentuk mindset kita untuk tidak hanya berpikir, oh kita harus menghindari COVID, tapi sebenarnya mindset yang perlu dibentuk adalah kita harus membangun pola hidup yang sehat, supaya kita punya ketahanan tubuh yang baik, imunitas yang baik, dan itu akan jauh membantu untuk tidak terpapar oleh virus COVID. Seperti itu. Jadi itu adalah insight yang sebenarnya saya dapatkan juga beberapa bulan yang lalu, karena ternyata korban dari COVID ini bukan hanya orang-orang lanjut usia, bukan hanya orang-orang yang punya penyakit kronis, tapi sebenarnya kapanpun ketika kita lengah, ketika kita sedang imunnya rendah, ketika kita sedang tidak bisa menjaga kesehatan kita secara fisik dengan baik, akan sangat mudah untuk terpapar dan akhirnya mengalami dampak dari si coronavirus ini. Oke, next slide berikutnya. Saya akan membagikan sedikit aja istilah baru dan penting yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi kalau bulan Maret dan April teman-teman kenal dengan istilah ODP, PDP, OTG dan sebagainya, dan semakin banyak singkatan-singkatan yang unik dan panjang. Di sini ada 8 istilah baru yang perlu teman-teman ketahui. Kenapa? Karena ini akan membantu kita untuk lebih aware dan lebih bijak dalam mengambil keputusan apakah ketika bertemu dengan orang-orang seperti apa kasus yang kemungkinan muncul, dan istilah-istilah apa yang perlu kita pahami ketika kita mungkin sedang tes atau mencari tahu tentang kondisi kita gitu. Yang pertama itu kasus suspek, itu dulunya dikenal dengan ODP atau orang dalam pengawasan. Kemudian yang kedua ada kasus probable. Jadi selama berlangsungnya virus corona ini, teman-teman, namanya manusia pasti kita akan menutup usia. Dan teman-teman tahu sendiri bahwa pada awal terjadi penyebaran COVID ini, pandemi ini, banyak sekali kasus orang-orang yang meninggal karena sakit atau memang karena usianya sudah lanjut, dan itu disuspek, dikira sebagai korban dari COVID, dan akhirnya menimbulkan banyak kesenjangan, banyak stigma yang buruk terhadap pasien atau korban COVID. Nah, kalau untuk kasus probable ini adalah istilah untuk pasien-pasien yang meninggal karena memang penyakit yang berkaitan dengan sistem pernapasan, tapi hasil tes dari COVID itu sendiri menunjukkan negatif seperti itu. Sedangkan
kasus konfirmasi adalah pasien atau korban yang terpapar virus corona dan hasil tesnya adalah positif, baik itu dengan gejala ataupun tanpa gejala. Kemudian, jadi 3 kasus ini adalah kasus yang bisa disebutkan bisa kita pakai untuk pasien atau korban. Sedangkan untuk istilah-istilah berikutnya seperti kontak erat itu adalah istilah yang digunakan untuk orang-orang yang baru saja bertemu atau berinteraksi dengan pasien atau korban yang positif COVID. Jadi sebelumnya disebut dengan OTG. Atau bisa juga orang yang kontak erat, jadi berinteraksi secara intensif dengan pelaku perjalanan. Itu istilah selanjutnya, yang berarti ketika teman-teman melakukan perjalanan dalam dan luar negeri, antar kota, antar provinsi, karena ada pandemi ini, sekarang kita harus lebih waspada. Dan ketika kita melakukan perjalanan jauh, otomatis kita kita memegang istilah ini, teman-teman. Karena seperti yang tadi saya udah bilang ya, penularan COVID itu sangat masif dan sangat besar, dan siapapun bisa kena. Jadi ketika teman-teman juga adalah pelaku perjalanan, teman-teman perlu waspada apakah teman-teman bisa terpapar atau justru bisa menularkan, memaparkan virus COVID kepada orang lain. Selanjutnya istilah-istilah lainnya itu seperti discarded, artinya orang-orang yang dulunya adalah positif COVID, kemudian setelah dites sebanyak 2 kali dinyatakan negatif, itu disebut discarded. Lalu selesai isolasi, itu istilah untuk kita sebagai pelaku perjalanan ketika kita baru berjalan jarak jauh, harapannya kita melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing selama 14 hari. Nah, setelah selesai periode isolasi itu, maka kita disebut sebagai dengan istilah selesai isolasi seperti itu. Dan istilah yang terakhir adalah kematian, yaitu dampak terberat dari penyakit COVID ini. Nah, sedikit banyak pasti teman-teman udah tahu tentang COVID, jadi kita lanjut aja ke slide berikutnya, yaitu berbicara tentang new normal. Jadi sekitar 1-2 bulan terakhir kita semakin sering mendengar istilah new normal ya, atau yang dalam bahasa Indonesia diartikan kembali sebagai adaptasi kebiasaan baru. Kalau mengutip apa yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan, adaptasi kebiasaan baru adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh masyarakat dan semua institusi untuk melakukan pola harian atau pola kerja atau pola hidup baru yang berbeda dengan sebelumnya. Artinya apa? Kalau misalnya kita 3-4 bulan yang lalu diminta untuk di rumah aja, diminta untuk isolasi mandiri, diminta untuk tidak pergi dan bertemu dengan orang lain, kita sadar bahwa anjuran tersebut sangat menghambat aktivitas kita sebagai mahasiswa untuk belajar, sebagai orang-orang yang bekerja. Pasti banyak proses dan pola kehidupan yang terhambat karena kita harus di rumah aja. Nah, munculnya new normal ini adalah saat dimana kita kembali kepada kegiatan kita sebelumnya, yaitu jika bekerja atau siswa belajar dan sebagainya, tapi dengan aturan atau kebiasaan yang baru. Dan kenapa hal ini penting? Karena jika tidak dilakukan akan terjadi risiko penularan. Jadi kenapa juga yang digunakan adalah istilah adaptasi kebiasaan baru? Karena new normal itu dirasa kurang tepat menurut pemerintah, karena kita yang namanya normal itu kan ketika berubah jangan dipaksakan sebagai normal gitu, tapi memang ada hal baru yang harus dilakukan, ada adaptasi, ada perubahan dan shifting yang harus dilakukan, sehingga dalam prosesnya kita perlu adaptasi untuk melakukan kebiasaan baru. Selanjutnya, seperti yang tadi saya bilang ya, ketika kita kita harus segera melanjutkan kegiatan kita masing-masing.
kita harus kembali belajar, kembali bekerja, perusahaan dan industri harus kembali membuka pabriknya dan memproduksi apa yang mereka produksi, sehingga kalau dalam show bisnis biasanya disebut the show must go on. Tetapi ada adaptasi-adaptasi baru, kebiasaan baru yang harus kita lakukan, dan saya yakin teman-teman sudah sangat familiar dengan 5 hal ini, yaitu cuci tangan pakai sabun, menggunakan masker atau face shield, kemudian istirahat yang cukup dan rajin berolahraga, serta makan makanan yang bergizi dan seimbang untuk menjaga kesehatan fisik teman-teman. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, yuk kita ubah mindset kita untuk tidak hanya waspada terhadap COVID, tapi kita mengubah mindset kita untuk gimana caranya kita punya pola hidup yang sehat dan punya kesehatan fisik yang optimal. Dan yang pasti menjaga jarak. Mungkin ini salah satu yang cukup sulit, karena ketika kita bertemu dengan teman-teman kita, bertemu dengan orang lain, rasanya kita ingin bisa merasakan kehangatan pertemanan kita, bisa merasakan kedekatan, tapi karena kita harus menjaga jarak, itu adalah suatu hal baru yang harus kita pelajari. Nah, hal ini simple teman-teman, tapi butuh kesadaran, butuh niat untuk melakukan, karena yaitu kalau misalnya kita lengah sedikit, maka akan ada banyak resiko untuk tidak hanya terkena virus COVID, tapi juga mungkin penyakit-penyakit yang lainnya yang bisa nantinya membuat kita menjadi rentan terhadap virus COVID. Oke, mungkin seperti itu aja untuk berkaitan dengan COVID dan adaptasi kebiasaan baru. Selanjutnya, ini mungkin yang sangat teman-teman nantikan adalah membahas tentang kesehatan mental. Nah, jadi selama COVID pandemi ini berlangsung, ada begitu banyak kajian kesehatan mental teman-teman yang muncul, dan sebenarnya itu adalah hal yang baik ya, karena kesadaran atau kampanye dari mental health awareness ini meningkatkan kesadaran pemerintah, institusi, dan setiap orang bahwa kesehatan mental kita itu penting untuk dijaga, dan ternyata adanya pandemi yang membatasi segala suatu kegiatan kita, membatasi keseharian kita, itu sangat berdampak pada kesehatan mental. Selanjutnya, next slide. Sekali lagi saya mau ulangi bahwa melalui sharing pagi ini saya ingin membantu teman-teman untuk punya mindset yang tepat, mindset yang benar tentang kesehatan mental. Karena bersamaan dengan kampanye dan kampanye-kampanye kesehatan mental yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan mental, ternyata banyak definisi yang kurang tepat, banyak pemahaman yang kurang tepat, dan akhirnya implementasinya pun kurang optimal. Jadi yang pertama, saya akan membahas dulu tentang apa itu mental health sebenarnya. Apa sih kesehatan mental itu? Jadi sebelum webinar hari ini, saya sempat survei, tanya ke beberapa teman-teman apa yang mereka ketahui tentang mental health, dan ternyata jawabannya sangat beragam. Ibaratnya kalau misalnya kita butuh mindset yang benar, kita butuh satu definisi yang tepat, tapi ketika definisi itu berbeda di setiap orang, maka menghasilkan mindset yang belum tentu tepat. Jadi yang pasti teman-teman, mental health itu bukan sekedar tidak adanya gangguan mental. Nah, gangguan mental ini juga sangat unik, nanti kita akan bahas, karena definisinya menurut setiap orang berbeda gitu. Ada yang merasa, aduh aku dibully, aku akan kena gangguan mental, atau aduh aku stres nih, artinya aku kena gangguan mental. Nah, apakah itu benar-benar gangguan mental atau bukan, nanti akan kita bahas lagi. Tapi sebenarnya mental health itu bukan hanya sekedar tidak ada gangguan mental, melainkan suatu bagian dari kesehatan yang utuh. Kalau menurut World Health Organization, manusia yang sehat itu adalah manusia yang sehat secara fisik, secara spiritual, secara sosial, dan secara mental. Jadi mental health ini adalah satu kesatuan atau bagian dari kesehatan yang utuh dan nggak bisa dipisah-pisah, karena itu adalah ibaratnya seperti manusia, kita punya tangan, punya kaki, punya mata, dan indera kita yang lainnya. Ketika itu dipisah, maka tidak menjadi relevan. Dan mental health itu ditentukan oleh berbagai faktor, baik sosioekonomi, biologi, jadi secara genetik juga bisa, dan lingkungan.
termasuk bagaimana kita belajar dan bagaimana kita belajar dari lingkungan kita dan bagaimana kita dibentuk oleh lingkungan kita. Nah, jadi apa sih arti dari mental health itu sendiri? Next-nya ya. Mental health itu kan adalah komponen kesehatan yang utuh dan esensial. Oleh karena itu, World Health Organization mendefinisikan mental health sebagai kemampuan untuk mengelola stres, bekerja dengan produktif, dan berperan aktif sebagai bagian dari kelompok masyarakat. Nah, kalau misalnya tadi teman-teman ada yang sempat mikir, oh mental health tuh artinya bahagia terus-menerus, mental health itu tidak stres sama sekali, kesehatan mental itu artinya saya diterima oleh semua orang, kesehatan mental itu artinya saya kaya raya dan bahagia. Itu belum menjadi definisi yang tepat, teman-teman. Karena sebenarnya mental health itu adalah kemampuan kita untuk mengelola stres, mengelola masalah yang ada di sekitar kita, untuk bekerja secara produktif. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa di rumah aja dan rebahan aja itu adalah bentuk manifestasi dari mental health, mungkin harus evaluasi ulang, karena ketika kita bilang kita sehat secara mental, artinya sebagai manusia kita produktif untuk mengerjakan, untuk menciptakan berbagai hal, termasuk berperan aktif sebagai bagian dari kelompok masyarakat. Jadi next slide, mental health awareness atau peningkatan kesadaran kesehatan mental itu bertujuan untuk mempromosikan, melindungi, dan memulihkan kesehatan mental kita. Jadi bukan suatu pembenaran ya teman-teman. Kan banyak yang suka bilang, aduh aku banyak tugas, banyak deadline, ada tekanan dari atasan, ada tekanan dari orang tua, dan itu mempengaruhi mental health aku depresi dan sebagainya. Seringkali faktor-faktor itu dijadikan sebuah pembenaran. Contohnya, aduh aku depresi nih, jadi aku nggak bisa menyelesaikan tugasku, aku nggak bisa menyelesaikan tepat waktu, atau iya aku punya gangguan kecemasan, jadi aku nggak bisa mengambil keputusan untuk tim kita, nggak bisa mengambil keputusan untuk apa yang harus aku lakukan berikutnya. Nah, seringkali secara tidak sadar kita mendiagnosis diri sendiri, kita mengira-ngira sepertinya aku ini depresi ya, sepertinya aku ini cemas ya, sepertinya aku ini bipolar ya. Itu perlu hati-hati ya teman-teman, karena dampaknya akan panjang secara tidak sadar gitu. Kita mendiagnosis diri sendiri, kemudian itu kita jadikan alasan, bahkan pembenaran untuk tidak menyelesaikan masalah, untuk tidak melakukan tanggung jawab kita. Padahal ingat ya, sekali lagi, kesehatan mental adalah kemampuan kita untuk menjadi manusia-manusia yang produktif. Nah, kadang suka diputarbalikkan nih teman-teman oleh media atau oleh kampanye-kampanye yang kurang tepat. Kadang mereka bilang, jangan terlalu keras bekerja, jangan terlalu memaksakan diri. Tapi pertanyaannya adalah, ketika kita bekerja keras, apa sih tujuan yang kita capai gitu? Apakah itu untuk hanya pengakuan, atau meminta apresiasi dari orang lain? Mungkin itu bukan tujuan yang utama gitu ya. Tapi kalau misalnya kita memang harus bekerja keras karena ada target yang harus dicapai untuk kebaikan, untuk target bersama, goal bersama, maka kita harus benar-benar serius dalam mengerjakan tanggung jawab kita. Jadi sekali lagi, kalau kita bicara tentang mental health, mulai sekarang kita akan bicara tentang kemampuan untuk mengatasi masalah dan menjadi orang yang produktif seperti itu. Oke, next slide. Kalau begitu artinya apakah jika kita tidak sehat mental sama dengan kita mengalami atau kita memiliki gangguan mental? Nah, kan tadi kita bilang kita sudah sepakat kalau sehat mental itu adalah kemampuan ya untuk menyelesaikan masalah dan bekerja secara produktif. Jadi kadang ini adalah pertanyaan yang membingungkan. Kalau misalnya ada yang tanya ini, apakah saya ini sebenarnya mentalnya sehat nggak sih, Gap? Gitu. Suka banyak teman-teman yang tanya. Maka pertanyaan saya kepada mereka adalah, emangnya apa yang bikin kamu merasa tidak sehat mental? Emangnya kamu mengukur tidak sehat mentalmu itu dengan apa?
karena mereka merasa ketika mereka tidak bahagia, mereka itu tidak sehat mental. Artinya mereka punya gangguan mental atau gangguan jiwa, dan itu gangguan jiwa kalau teman-teman search di Google itu banyak banget. Dan kadang seperti yang tadi saya bilang, kita suka mencocok-cocokkan dan self-diagnosis, padahal bukan dengan prosedur yang tepat. Prosedur diagnosis itu panjang teman-teman, nggak cuma sekedar ngisi checklist, nggak cuma ngisi survei doang, meskipun banyak online survei-survei atau tes yang bisa kita isi untuk mengecek tingkat kesehatan mental kita, tapi itu hanya sebagai pemetaan, bukan diagnosis yang tegak yang menyatakan bahwa kita ini punya gangguan mental. Next slide. Jadi menariknya menurut WHO dan organisasi-organisasi kesehatan mental, mereka bilang bahwa dalam perjalanan hidup ya sebagai manusia kita ini tidak semua orang akan mengalami penyakit mental, tapi setiap orang akan bergumul atau memiliki tantangan dengan kesejahteraan mental atau well-being mentalnya. Sama seperti kita semua memiliki tantangan dengan kesehatan fisik dari waktu ke waktu. Nah, contoh sederhananya untuk memahami kesehatan mental itu seperti ini, teman-teman. Ketika kita merasa pusing atau sakit atau panas, mungkin untuk 1-2 hari pertama kita bisa membuat alasan ya, saya butuh istirahat, jadi saya tidak bekerja terlebih dahulu. Tapi kan pasti setelah 2 hari kita resah, kita akan mencari obat, kita akan mencari dokter, kita akan mencari cara untuk segera sembuh secara fisik. Tapi pertanyaannya kenapa ketika berkaitan dengan kesehatan mental ini tidak dilakukan? Kenapa kita cenderung menerima gitu aja gitu? Oh iya ya, aku nih punya depresi. Ya ampun, aku tuh harus dikasihani, aku tuh harus dibelain, aku harus dipermudah tugas dan tanggung jawabnya. Kenapa ya? Karena aku nih depresi, karena aku ini sakit mental. Itu adalah mindset yang salah. Itu kan gak imbang, teman-teman. Kalau misalnya sakit fisik aja, sesimpel batuk, sesimpel pusing, panas, kita pasti langsung segera mencari obat. Masa ketika kita merasa tertekan sedikit, ketika kita stres, kita menganggap itu sebagai bagian dari diri kita, sebagai identitas kita, dan tidak kita usahakan untuk disembuhkan. Nah, memang kalau misalnya sudah didiagnosis oleh profesional bahwa teman-teman punya kecenderungan atau punya gangguan mental, pasti akan ada prosedur dan langkah-langkah untuk penyembuhannya atau treatmentnya. Ada yang bisa lewat konseling, terapi, ada yang bisa lewat praktis-praktis yang lain, dan itu akan dipandu oleh para profesional. Tapi tujuannya adalah untuk supaya teman-teman bisa kesehatan mentalnya kembali optimal, supaya bisa well-being kalau bahasa yang sekarang lagi terkenal. Nah, karena itu ingat ya teman-teman bahwa tidak sehat mental itu bukan berarti teman-teman punya atau menderita gangguan mental. Bahkan menurut WHO pun mereka juga sempat mengatakan ada kok orang-orang dengan gangguan mental, misalnya orang-orang dengan skizofrenia, orang-orang dengan bipolar, orang-orang dengan anoreksia, eating disorder. Pada masa mereka belajar, pada masa mereka treatment, mereka itu sebenarnya sedang memiliki mental yang sehat, cukup sehat gitu. Jadi ada orang-orang yang memang punya diagnosis gangguan mental, sebenarnya bisa menyatakan mereka punya kesehatan mental yang baik karena memenuhi definisi tadi, yaitu mereka bisa menyelesaikan masalah yang ada di sekitar mereka, masalah sehari-hari ya. Jadi kalau misalnya orang skizofrenia atau orang yang autis atau ADHD, mereka bisa menjaga diri mereka sendiri, mereka bisa makan, mandi, dan menjaga diri mereka dengan mandiri, itu bisa dikatakan mereka bisa memiliki mental yang sehat juga gitu, karena mereka bisa tetap produktif dan beraktivitas mengerjakan tugas sehari-hari mereka. Nah, di sini masuklah bagian di mana COVID itu menjadi berdampak penting pada kesehatan mental, karena kesehatan mental identik dengan kemampuan kita melakukan tugas dan fungsi sehari-hari kita, sedangkan pada saat
terjadi pandemi, kemudian kita diminta untuk di rumah aja dan sangat terbatas kegiatan kita, maka banyak fungsi dan tugas keseharian kita yang tidak benar-benar terpenuhi, dan disinilah yang menyebabkan menyebabkan kesehatan mental itu katanya menurun, seperti teman-teman. Dan paling sering ketika orang bilang saya ini tidak sehat mental, mereka biasanya mengacu pada stres atau tekanan. Next slide. Jadi pertanyaannya, apakah stres itu gangguan mental? Jadi saya sempat membaca beberapa tulisan, beberapa opini, ada yang bilang saya mengidap gangguan mental stres atau saya sakit stres kayak gitu. Padahal ternyata stres itu adalah tekanan. Ya, next slide. Stres kalau di bahasa Indonesia kan adalah tekanan ya, atau pressure, dan dia bisa bersifat positif atau negatif. Dan ini sangat wajar untuk teman-teman yang ada di transisi remaja ke dewasa muda gitu. Dan stres itu akan selalu ada di sekitar kita, itu tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa coping, bagaimana kita bisa mengatasi stres, itu akan menentukan kesehatan mental kita. Dan cara yang paling mudah atau cara yang perlu teman-teman kembangkan bisa disebut dengan mental resilience. Next slide. Jadi, mental resilience atau resilience itu sebenarnya adalah keterampilan. Kata kunci keterampilan ini membantu kita untuk ingat bahwa mental resilience ini bisa dipelajari dan bisa dilatih, sehingga kita bisa terus mengembangkan kemampuan mental resilience. Resilience itu sendiri artinya adalah bouncing back. Jadi kalau misalnya teman-teman melempar bola pingpong atau bola basket, bola itu kan akan memantul kembali ke atas. Nah, arti dari resilience adalah seperti itu. Jadi ketika kita mengalami stres, kita tertekan, seharusnya kita bisa mengembangkan keterampilan kemampuan resilience ini untuk memantul kembali, untuk kembali ke atas, untuk beradaptasi kembali pada situasi-situasi perubahan, dan bahkan ketika kita mantul kembali atau ketika kita kembali ke atas, itu kita menjadi lebih kuat lagi. Nah, bagaimana caranya? Next slide. Menurut American Psychological Association, ya, ada 4 hal yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan mental resilience secara umum maupun di masa pandemi. Karena bisa sangat dikontekstualisasikan dengan kondisi kita sekarang. Yang pertama itu adalah untuk membangun hubungan. Jadi kita bersyukur banget ya punya teknologi dan media sosial yang semakin hari semakin canggih dan sangat membantu kita untuk membangun hubungan. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa membangun hubungan di sini artinya ada interaksi, ada rasa kepemilikan, ada menjadi bagian dari suatu komunitas. Jadi bukan sekadar komen-komen di Instagram atau sekedar nanya kabar doang, tapi ada interaksi di mana teman-teman saling mengenal dan membangun hubungan dengan orang lain. Itu akan membantu kita untuk punya mental yang lebih kuat dan lebih resilience. Yang kedua adalah untuk memupuk kesehatan. Sekali lagi, kesehatan itu adalah satu kesatuan yang nggak bisa kita potong-potong. Mau fokus di kesehatan fisik aja, atau mau fokus di kesehatan mental aja, atau sosial aja, itu nggak bisa. Itu harus dilakukan secara balance, secara seimbang, dan secara bersama-sama. Jadi, ketika kita memupuk kesehatan, kita harus merawat fisik kita, merawat mental kita dengan mindfulness, artinya kita benar-benar sadar dengan segala sesuatu yang kita lakukan, dan kita berusaha menghasilkan pikiran-pikiran yang positif. Dan yang ketiga adalah dengan memiliki, menentukan atau mengevaluasi ulang tujuan kita. Tentu setelah masa pandemi ini ada banyak hal yang perlu diubah, kadang termasuk tujuan atau goal kita sebagai secara pribadi maupun secara tim atau di tempat kerja atau kelompok atau di tempat belajar gitu. Dan ketika kita menentukan ulang tujuan kita itu tidak salah, karena kita melakukan proses evaluasi dan refleksi, dan akhirnya kita bisa menentukan juga strategi-strategi yang akan membantu kita untuk mencapai tujuan yang baru. Nah, tujuan itu seperti apa aja? Untuk tujuan pribadi ya, ini untuk mengembangkan resiliensi itu yang paling mudah adalah dengan membantu orang. Jadi teman-teman, ketika kita membantu orang, kita melakukan act of kindness, act of goodness, itu
menghasilkan hormon-hormon dalam tubuh kita yang membuat kita merasa bahagia. Jadi hormon bahagia itu akan diproduksi ketika kita terlibat untuk membantu orang lain. Kemudian ketika kita menciptakan sesuatu dan ketika kita mencoba hal baru. Jadi 3 hal ini bisa menjadi tujuan baru teman-teman untuk meningkatkan kesehatan mental dan melatih resiliensi mental teman-teman selama masa pandemi ini, atau bahkan sampai seterusnya, karena kita nggak tahu ya nanti di waktu yang akan datang ada tantangan seperti apa lagi yang akan kita hadapi. Dan cara keempat menurut APA untuk meningkatkan resiliensi mental kita adalah dengan berpikir sehat. Artinya kita melakukan secara sadar, melatih diri kita untuk menerima keadaan yang ada di sekitar kita, acceptance, terus untuk mengembangkan rasa syukur atau gratefulness, dan untuk sekali lagi berpikir secara positif. Melalui pandemi ini teman-teman, saya belajar untuk tidak hanya melihat COVID-19 ini sebagai penyakit, sebagai threat, sebagai sesuatu yang menyeramkan saja, tapi kita coba untuk melihat dari sisi yang lain. Kira-kira apa yang bisa ditingkatkan, kira-kira apa yang bisa utilize dari sekitar kita, dari apa yang kita punya saat ini untuk membantu kita mencapai tujuan yang baru misalnya. Jadi sebenarnya lewat COVID-19 kita bisa lihat ada beberapa hal positif yang mungkin bisa kita alamin ya. Jadi dengan adanya literasi teknologi dan juga kecanggihan teknologi yang semakin berkembang, dengan platform-platform virtual digital yang semakin berkembang, bahkan dari segi pendidikan sendiri ada semakin banyak materi-materi pendidikan yang dibagikan secara gratis dan kita bisa belajar tanpa terbatas ruang dan waktu lagi sebenarnya teman-teman. Itu adalah salah satu insight positif yang saya dapatkan. Dan bahkan melalui masa pandemi ini, ya mungkin seperti saat ini saya bisa ketemu dengan teman-teman semua dari berbagai tempat, saya bisa kenal dengan banyak orang lainnya, membagikan sharing-sharing dengan banyak orang lainnya, karena adanya COVID ini memberikan kesempatan dan memberikan waktu untuk adanya perubahan tujuan, perubahan kebiasaan, dan perubahan pola pikir juga. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk menutup di slide selanjutnya, aku akan memberikan satu rumus simpel. Ini semoga bisa menjadi hal yang perlu bisa teman-teman selalu ingat untuk bagaimana kita bisa menjaga kesehatan mental kita dan menjaga resiliensi mental kita, yaitu bahwa event atau kejadian itu adalah fakta dan tidak akan berubah teman-teman. Adanya pandemi, adanya resesi, adanya bencana mungkin, semua itu ketika terjadi itu adalah fakta dan kita nggak bisa lari dari kejadian-kejadian tersebut. Tapi yang menariknya adalah variabel kedua ini, yaitu respon kita terhadap kejadian-kejadian tersebut. Apakah kita mau mengembangkan resiliensi kita atau kita hanya mau mendiagnosis diri kita dan sengaja menenggelamkan kita dalam definisi gangguan mental yang kita buat sendiri dan sebagainya, atau kita justru mau memanfaatkan waktu dan kondisi yang ada untuk melakukan hal baik. Itu semua tergantung pada diri kita, dan respon itu yang akan menentukan outcome itu yang akan berbeda yang akan didapatkan secara berbeda oleh setiap orang. Kalau event tadi adalah fakta dan semua orang akan merasakan hal yang sama, respons adalah respon setiap orang yang berbeda, itu akan nanti menghasilkan outcome atau hasil yang berbeda. Jadi ini nggak hanya berlaku untuk kesehatan mental pada masa pandemi ya, tapi untuk segala sesuatu yang teman-teman lakukan juga sebenarnya rumus ini sangat berguna gitu. Ketika kita menghadapi sesuatu, respon kita lah yang nanti akan menentukan hasil apa yang akan kita rasakan, dampak apa yang akan kita rasakan. Berkaitan dengan kesehatan mental dan masa pandemi ini, semoga teman-teman bisa semakin meningkatkan kesehatan mental teman-teman, bisa semakin melatih resiliensi mental teman-teman, dan juga semakin mengembangkan diri teman-teman untuk bisa mencapai kesehatan mental yang optimal, untuk bisa
menjadi orang yang produktif, untuk bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Mungkin sekian sharing dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan semoga kita bisa sama-sama meningkatkan kesehatan mental kita. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke. Nah, terima kasih buat Kak Gaby nih yang udah sharing materinya ya. Selanjutnya akan saya buka sesi tanya jawab. Yang mau tanya, silakan pakai hashtag izin bertanya di kolom komentar. Dan nanti setelah dipersilakan bisa nyalain kameranya, terus open microphone, lalu bisa menyampaikan pertanyaannya. Silakan yang mau tanya. Atau mungkin buat teman-teman yang nggak bisa on cam ya dan nggak bisa on microphone, bisa langsung tulis nama terus asal instansi dan pertanyaannya di kolom komentar. Oh, udah mulai rame nih. Dari Agatha Lusitan ya. Saya punya teman sekelas yang mendiagnosis dirinya sendiri mengalami depresi. Dan dia selalu menceritakan dirinya yang mengalami depresi ke setiap teman yang ada di kelas. Dia juga selalu ceria untuk pengalihan depresinya. Dia memiliki hobi belajar, namun jika dilihat aktivitasnya di kelas, dia bukan merupakan orang yang memiliki hobi belajar. Pertanyaan saya yang pertama, bagaimana cara menyikapi teman yang seperti ini? Oke, Kak Gaby, mungkin mau dijawab? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, jadi seperti ini teman-teman, ketika kita sekarang udah punya pemahaman yang benar tentang kesehatan mental, harapannya teman-teman juga bisa membagikannya kepada orang lain, kepada teman-teman yang lain. Ternyata kesehatan mental itu bukan cuma stres, bukan cuma depresi, tapi kesehatan mental itu adalah bagaimana kita bisa bekerja secara produktif. Nah, kalau dari pertanyaannya Agatha ya. Bagaimana kita menyikapi teman yang seperti ini? Jadi hal yang paling mudah adalah untuk kita bisa mengenal seseorang itu bukan hanya apa yang dia hadapi saat ini, tapi sebenarnya apa yang ada di belakangnya, apa yang ada di baliknya. Jadi yang pertama bisa Agatha lakukan adalah ngobrol dengan teman Agatha ini, mencari tahu sebenarnya apa yang membuat dia merasa depresi, atau dengan kata lain, apa yang membuat dia tertekan, apa yang membuat dia terganggu atau membuat dia sedih sehingga dia merasa dirinya depresi. Kemudian dengan mendengar ceritanya, mungkin kita bisa menjadi tempat untuk teman kita itu untuk berkeluh kesah, karena namanya manusia, teman-teman, kita selalu butuh berkeluh kesah. Kalau misalnya secara fisik kita perlu detox dan mengeluarkan kotoran, secara emosional, secara mental juga kita perlu hal yang sama. Jadi sangat penting untuk teman-teman saling bercerita, untuk saling mengeluarkan keluh kesah supaya teman-teman tuh nggak merasa sendiri dan merasa tertekan dan depresi. Kemudian kalau misalnya sudah tahu ceritanya dan sudah menjadi teman yang mendengarkan dan teman-teman merasa, oh teman aku ini butuh bantuan profesional misalnya, atau apa yang dialami oleh teman kita ini sangat berat dan kita nggak bisa memberi dukungan emosional ataupun dukungan sosial, maka kita bisa mengarahkan, mengajak teman kita ini untuk bertemu dengan psikolog atau konselor yang bisa membantu mencari tahu lebih dalam sebenarnya masalahnya apa. Jadi seperti itu ya Agatha, yang pertama kamu bisa menjadi temannya untuk bercerita dan memberikan dukungan secara emosional dan sosial. Dan yang kedua, jika apa yang dialami oleh teman kamu ini sangat berat, bisa
kamu rujuk untuk yuk konseling aja atau ketemu dengan psikolog aja, karena tenaga profesional yang akan membantu untuk diagnosis yang tepat supaya bisa mendapatkan treatment yang tepat. Gitu. Iya, kalau sebenarnya kayak temennya Agatha ini barusan, mungkin nggak sih sebenarnya dia tuh sebenarnya tidak mengalami depresi, tapi hanya cari perhatian doang ke semua orang. Nah, pertanyaan yang sangat baik. Jadi seperti begitu ya teman-teman, kita manusia ini penuh dengan kekurangan dan kelemahan, penuh dengan insecurities kalau bahasanya anak sekarang. Dan kadang kita punya berbagai macam alasan untuk menutupi, untuk defense permasalahan yang sebenarnya. Jadi kita suka bersembunyi di balik kekurangan, di balik nama-nama penyakit mental, padahal sebenarnya kita ini malas, padahal sebenarnya kita ini butuhnya itu adalah dukungan emosional. Misalnya kita butuh diterima, butuh disupport, butuh apresiasi. Biasanya anak-anak yang nggak dapat apresiasi dari orang tuanya, dari keluarganya, akan berusaha mencari itu dari luar. Dan ada 1001 macam cara untuk bisa mendapatkan apresiasi dari teman-teman lainnya, untuk mendapatkan perhatian, apresiasi, pengakuan. Itu banyak cara. Ada yang dengan mengaku punya gangguan mental, ada yang dengan bilang mengaku sebagai orang yang miskin, tidak mampu, dan sebagainya. Dan secara tidak sadar itu kita kadang, oh iya ya, kasihan ya dia ya, kasihan ya. Ya udah deh kita ringanin tugasnya, ya udah deh kita jangan berikan dia tekanan. Nah, itu justru akan membuat dia tidak berkembang gitu. Jadi apakah mungkin kalau sebenarnya teman si Agatha ini atau teman kita ini yang mengaku depresi sebenarnya adalah cari perhatian? Itu sangat mungkin. Tapi sekali lagi kita nggak boleh langsung menutup, bangun tembok dan menutup ya teman-teman. Kita tadi langkah pertama yang saya bilang, kita harus kenali orangnya terlebih dahulu, ajak cerita dulu, dengar ceritanya dulu, baru kita bisa melihat dari sisi lain apakah orang ini butuh perhatian atau benar-benar butuh bantuan profesional. Dan kalau memang dia butuh perhatian, itu kita kadang langsung ilfeel ya, tapi sebaiknya untuk bisa mengembangkan kesehatan mental kita dan sesama kita, kita juga perlu pemikiran yang terbuka. Coba cari tahu lagi apa sih penyebabnya dia cari perhatian yang se-ekstra, selebay itu ke orang lain. Gitu, Amira. Iya, jadi harus sabar banget ya ngadepin teman gitu ya Kak ya. Bukan cuma sabar sih, yang penting adalah berpikiran terbuka gitu ya. Jadi jangan dikit-dikit teman-teman stereotip, stigma, dan nggak mau berteman dengan ini, nggak mau. Tapi kita coba untuk membuka diri kepada orang lain. Iya. Terus pertanyaan selanjutnya dari Agung Hasbiallah, mungkin mau open mic masnya, Mas Agung? Iya, boleh Kak. Nah, silakan kalau mau tanya sama Kak Gebi nih. Ya, selamat pagi Kak Gebi. Pagi. Izin bertanya. Tadi kan dari mendengar dari pernyataan Kak Gebi sendiri ya, bahwasanya ada orang kayak semisal skizo, terus bipolar dan mental disorder yang lainnya, itu ketika mereka dicek itu memiliki kesehatan mental gitu ya. Nah, terus juga tadi juga sempat baca juga tidak semestinya ketika tidak sehat mental itu berarti mempunyai gangguan mental. Di sini Agung ingin bertanya sebaliknya, apakah ketika seseorang memiliki gangguan mental itu juga tidak berarti memiliki ketidaksehatan mental, Kak? Nah, iya, ini memang karena konsepnya sangat berputar-putar dan kita kadang tidak benar-benar memahami istilah itu dengan benar. Jadi sebenarnya apa yang Agung tanyakan itu sama dengan contoh yang tadi saya sampaikan gitu. Ada penelitian-penelitian yang bilang bahwa orang-orang dengan skizofrenia atau bipolar itu secara kesehariannya mereka bisa melakukan tugas dan fungsinya, mereka bisa bekerja dengan produktif, mereka bisa bermanfaat bagi orang lain, membantu orang lain,
itu bisa dikatakan bahwa dia punya mental yang sehat juga gitu. Jadi mental dalam arti ini ya, pemikiran dan kebiasaan gitu. Memang pada satu bagian, pada satu aspek dia punya kekurangan. Misalnya si skizofrenia itu kan letak penyakitnya atau kekurangannya itu ada di bagian otak tertentu gitu. Tapi bukan berarti bagian otak yang lainnya tidak bisa berfungsi kan. Jadi di situ maksudnya teman-teman. Ketika kita ngomong gangguan mental, diagnosis itu nggak cuma dari perilaku yang kelihatan aja, tapi kita coba cari tahu kalau orang ini benar-benar punya penyakit mental ya biasanya secara biologis, secara neurologis, jadi dari otak dan sarafnya itu ada permasalahan di sana gitu. Dan jika itu benar-benar jika itu yang benar-benar terjadi, kan otak manusia punya berbagai macam fungsi dan gak cuma satu itu aja yang kena gitu, nggak cuma satu itu aja yang bermasalah. Ketika yang lainnya bagian otak yang lainnya dapat berfungsi dengan baik, dan dia tidak kesulitan menjalankan kesehariannya, dia tidak menyusahkan orang lain, itu bisa dikatakan dia punya mental yang juga sebenarnya cukup sehat gitu. Jadi apakah orang yang menderita gangguan mental bisa punya mental yang sehat? Bisa. Itu ya, Agung. Oke Kak, baik Kak, terima kasih Kak. Iya. Nah, selanjutnya banyak banget pertanyaannya. Jadi kita lanjut pertanyaan dari Ramadhani dari Universitas Sumatera Utara. Kak, saya ingin bertanya. Pada saat ini kan ada isu bioskop yang akan dibuka. Nah, di situ dikatakan pada saat masyarakat menonton bioskop, maka mental seseorang akan sehat. Nah, di satu sisi, bioskop itu mungkin salah satu tempat yang ramai, sementara kita harus menghindari tempat yang ramai. Nah, bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut apabila memang benar bioskop tersebut akan dibuka? Terima kasih, Kak. Iya, oke. Terima kasih Ramadhani untuk pertanyaannya. Udah kangen nonton di bioskop ya, sama kita. Jadi begini, konsep ramai itu sendiri juga ketika kita masuk di kebiasaan baru, ketika kita beradaptasi dengan kebiasaan baru, kita perlu bijak nih teman-teman. Apakah urgent untuk mendatangi suatu tempat, suatu perkumpulan atau tidak. Pun jika kita harus tetap bertemu dengan banyak orang, biasanya si penyelenggara atau si pemilik tempat kerumunan ini juga seharusnya sudah menerapkan aturan-aturan kebiasaan baru. Jadi misalnya di tempat kerja nih yang biasanya isi 100 orang, akan ada perubahan entah jadwal, entah posisi tempat duduk, entah ruang, dan artinya itu tidak lagi menghambat kita untuk datang dan bekerja. Atau mungkin nanti kalau sekolah-sekolah dan universitas sudah dibuka, mungkin ada sistem tata cara baru dan artinya kita akan tetap melakukan kegiatan kita. Tapi apakah sistem itu bisa disebut ramai atau tidak, ya kita perlu lihat lagi ya definisi ramai itu berapa orang. Bisa dikuantifikasi nggak? Bisa disebutkan angkanya nggak? Kalau misalnya menurut Ramadhani 10 orang itu ramai, ya berarti Ramadhani nggak bisa keluar rumah sama sekali dong. Gitu kan. Kalau misalnya 20-30 orang itu ada dalam satu ruangan yang cukup besar di mana setiap orang bisa berjaga jarak, kalau sesuai protokol itu 1,5 meter ya, berarti itu tidak ada kendala gitu. Dan untuk itu bisa terjadi, maka perlu penyesuaian kebiasaan baru. Jadi entah tadi ya seperti ruangannya yang diubah, tempat duduknya yang diubah, posisi yang diubah, atau mungkin kalau di sini bioskop nanti ketika mereka membuka bioskop dan melakukan aturan kebiasaan baru, itu kan nanti tempat duduknya akan ada berjarak. Kita dengan cara seperti itu, apakah boleh ke bioskop? Boleh. Tapi ingat, kita menjaga jarak, kita tidak sembarangan megang wajah kita rajin cuci tangan, pakai hand sanitizer, pakai masker, dan itu
tidak akan menghambat kita untuk bisa menikmati dan melakukan kegiatan-kegiatan kita. Jadi bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut apabila memang benar bioskop tersebut akan dibuka? Kita perlu bijak ya teman-teman. Apakah urgent atau enggak kita ke bioskop itu? Kedua, apakah bioskop itu menerapkan aturan kebiasaan baru atau tidak? Dan yang ketiga, ketika kita memang datang ke tempat publik, kita bisa menjaga diri dengan baik. Jadi ingat lagi ya, jadi bukan cuma kita menjaga diri dari virus corona, tapi memang kita menjaga kesehatan dan kebersihan diri kita masing-masing. Seperti itu. Semoga menjawab ya Ramadhani. Oke, itu juga salah satu isu sekarang ya, tempat ramai mau dibuka gitu kan ya, tapi kita bingung mau ke sana gitu. Iya. Mungkin pertanyaan selanjutnya langsung ya dari Aisyah Nisrina. Kan tadi dibilang salah satu cara meningkatkan resilience adalah dengan membangun hubungan. Nah, pandemi ini salah satu komunikasinya kan via chat, tapi kadang saya suka takut kalau ganggu atau nggak asik. Jadi sekarang saya jarang chatan. Nah, apa ada solusi atau alternatif lain? Terima kasih. Oke, Aisyah. Terima kasih juga untuk pertanyaannya. Kita malah kebalikan ya, kalau saya kadang lebih nyaman lewat chat. Jadi komunikasi yang baik, komunikasi yang efektif adalah ketika kedua pihak itu menerima pesan yang sama. Pertanyaannya, apakah via chat ini optimal? Apakah via chat ini bisa memaksimalkan pengiriman pesan komunikasi atau tidak? Kalau misalnya masalah suka tidak suka, nyaman tidak nyaman, teman-teman, ini adalah fakta, adalah kesadaran yang harus kita terima bahwa dunia itu berubah, zaman itu berubah, kehidupan sosial, kemudian kebiasaan-kebiasaan sehari-hari itu berubah. Jadi mau tidak mau kita harus belajar adaptasi. Nah, resiliensi itu selain membangun hubungan kan juga mencoba hal baru. Jadi kita harus terus belajar untuk menyesuaikan diri kita dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Contohnya, kita harus banget keluar, tapi kita nggak nyaman pakai masker, kita nggak suka pakai masker. Apakah artinya kita mengorbankan keperluan kita untuk keluar rumah karena kita nggak mau pakai masker? Enggak kan, tapi kita belajar menyesuaikan diri, kita belajar untuk menerapkan kebiasaan yang baru gitu. Nah, jadi pertanyaannya itu tadi, Aisyah, apakah melalui chat itu sudah optimal atau belum? Kalau misalnya belum, saya yakin ada banyak alternatif ya, bisa lewat teleponan, bisa lewat telepon yang online ataupun yang seluler, kemudian bisa via email kalau misalnya perlu ngirim-ngirim dokumen, bisa via video chat dan sebagainya. Nah, yang perlu Aisyah lakukan adalah mengetahui Aisyah ini optimalnya berkomunikasi dengan platform apa, dan lawan bicara atau teman yang diajak komunikasi itu juga maksimalnya dengan apa gitu. Apakah bisa disamakan mencari jalan tengahnya, atau bisa ganti-gantian, mungkin kadang chat, kadang telepon, kadang video call. Di sini kita, yang tadi saya bilang, kita harus punya sikap yang terbuka, harus punya sikap yang mau belajar. Seperti itu. Jadi solusi atau alternatif lain itu pasti ada. Ketika kita mau memikirkan strategi dan berpikir secara kreatif, pasti ada caranya. Semangat ya Aisyah. Iya. Ini kayaknya banyak banget ya yang mengalami kendala dengan komunikasi ini ya. Iya. Untuk sekarang. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Ahmad Yasin dari Universitas Sakarya. Kak, banyak orang yang merasakan stres atau depresi. Tapi dari orang-orang tersebut, banyak juga yang tidak menyadari bahwa orang-orang tersebut mengalami gangguan jiwa. Bagaimana cara agar kita menyadarinya dan kita bisa mengobati gangguan jiwa tersebut? Oke, Ahmad Yasin.
ada banyak orang yang merasakan stres atau depresi, tapi dari orang tersebut tidak menyadari. Pertanyaan saya juga untuk Ahmad, bagaimana Ahmad bisa tahu bahwa dia benar-benar mengalami depresi? Kalau misalnya merasakan stres, semua orang merasakan stres. Kalau misalnya masalahnya adalah tentang stres dan bagaimana cara mengatasinya, Ahmad pasti bisa bantu teman Ahmad ini dengan memberikan saran, memberikan strategi, memberikan contoh bagaimana kamu menyelesaikan masalahmu supaya dia bisa meniru atau bahkan membantu dia untuk mencari jalan keluar dari masalahnya. Itu bisa, karena yang namanya stres itu bukan gangguan mental. Tapi kalau misalnya orang itu merasakan depresi tapi tidak menyadari, ini maksudnya gimana ya? Apakah Ahmad yang melihat dia nih, teman kamu ini menunjukkan tanda-tanda depresi, atau memang teman kamu ngomong depresi tapi nggak ada tindak lanjutnya misalnya? Kalau misalnya seperti itu, kayak yang tadi saya bilang, jangan lakukan diagnosis secara sendiri gitu. Bahkan untuk saya pribadi sebagai lulusan S1 psikologi, untuk semua lulusan S1 psikologi, kami tidak punya kemampuan untuk diagnosis. Yang bisa mendiagnosis gangguan mental itu adalah kakak-kakak kelas yang lulusan dari magister profesi psikologi klinis, hanya mereka aja gitu. Bahkan kalau misalnya ada yang lulusan magister psikologi pendidikan, magister psikologi sosial dan lain-lainnya, mereka bisa membangun konseling, membangun percakapan, tapi mereka tidak bisa menegakkan diagnosis, oh kamu depresi ringan, kamu depresi berat, kamu gangguan A, gangguan B. Itu secara kode etik nggak bisa. Jadi kalau di lingkungan teman-teman psikologi aja seperti itu, berarti jawabannya adalah teman-teman tidak boleh merasa mendiagnosis diri sendiri, apalagi mendiagnosis temannya. Kalau memang kita peduli dengan teman kita, tadi ya, kita ajak bicara, kita ajak cerita, dan kedua kita kita ajak atau kita rujuk ke tenaga profesional. Seperti itu, Ahmad. Oke, yang barusan semoga terjawab ya pertanyaannya. Ini kita masih ada 2 pertanyaan lagi ya, Kak ya? Oke. Oke, yang selanjutnya dari Nur Laila Akromi. Saya memiliki teman yang berbeda cara menghadapi adanya new normal. Yang pertama, dia takut dengan adanya pandemi ini, tetapi dia mencoba untuk tetap tenang dan menjalankan sesuai peraturan dari pemerintah dalam menghadapi pandemi ini. Yang satunya lagi, dia menghadapi ketakutan dengan rasa berlebih, jadi sampai ada rasa takut untuk keluar. Sebetulnya bagaimana sih Kak cara menghadapi situasi seperti ini dengan yang baik dan benar? Oke, Nur Laila Akromi, terima kasih untuk pertanyaannya. Ketika kita bicara tentang perasaan, kalau teman-teman pernah nonton film Inside Out, atau teman-teman udah kenal dengan istilah 6 emosi dasar, kalau kita lagi ngomongin perasaan, coba kita gali gitu ya. Sebenarnya perasaan yang benar-benar dirasakan, emosi yang benar-benar dirasakan itu apa? Apakah artinya dia akan merujuk pada 6 emosi dasar ini, apakah senang, sedih, takut, kaget, atau jijik gitu ya. Kemudian yang bisa kita lakukan adalah bertukar pikiran, berdiskusi gitu. Kenapa? Karena seringkali anak muda zaman sekarang ini sobat overthinking gitu ya teman-teman. Pikirannya sendiri suka terjebak dalam perasaannya sendiri, padahal ya udah muter aja di situ tanpa kejelasan. Nah, ketika kita mau berdiskusi, kita terbuka dan bercerita ke orang lain, kadang kita bisa mendapatkan sudut pandang yang berbeda. Yang bisa Nur Laila lakukan, ya ajak teman-teman kamu ini berdiskusi. Kan ada 2, yang satu takut banget, yang satu dua-duanya takut ya, cuma yang satu mau mencoba aturan pemerintah, yang satu enggan sama sekali. Nggak apa-apa, itu adalah proses ketika nanti kamu bisa berdiskusi dengan dia. Ingat mindset kita tadi ya teman-teman, kita nih nggak boleh cuma takut sama si virus corona aja, kita nih nggak boleh cuma membangun tembok terhadap virus corona aja, tapi tujuannya dari
adanya pandemi ini kita diingatkan bahwa kita harus meningkatkan kebiasaan hidup sehat, kebiasaan hidup bersih gitu. Nah, kalau misalnya dengan kita keluar rumah dan tetap bisa melakukan menjaga diri kita dengan baik, why not gitu? Kenapa enggak? Kenapa harus takut? Apa yang ditakutkan? Kalau misalnya takut terpapar virus dari orang lain dan sebagainya, kan bisa menjaga jarak, bisa membatasi teritori tubuh kita dengan masker, dengan berpakaian lengan panjang atau berpakaian yang ketika pulang langsung kita cuci dan sebagainya. Jadi seperti itu, karena sekali lagi kita harus terus beradaptasi, kita harus terus belajar hal baru. Dan dengan membagikan insight atau membagikan pandangan positif kamu kepada teman-teman kamu dari diskusi-diskusi kalian, semoga bisa mencapai suatu perubahan gitu, bahwa kita melihat pandemi COVID ini sebagai suatu tantangan dan peluang untuk kita menjadi orang yang lebih baik lagi, yang lebih peduli dengan kesehatan dan kebersihan kita masing-masing. Seperti itu. Oke, semoga pertanyaannya yang barusan terjawab ya dari Laila. Lalu ini yang terakhir nih Kak, dari Ayu dan Ning Lestari. Oke, dia mau nanya nih, di era pandemi ini kan kita dianjurkan untuk selalu stay at home. Terus juga orang tua biasanya tidak boleh atau jarang membolehkan kita untuk pergi keluar. Padahal di situ posisi kita sangat sedang tertekan dan capek banget sama suasana rumah dikarenakan sikap orang tua kepada kita. Dan itu menurut Kakak gimana ya caranya kita menyikapi hal tersebut? Oke, wah pertanyaan yang bagus untuk menutup dari Ayu. Bagaimana kita menghadapi perasaan tertekan kita di rumah gitu ya. Yang pasti pertama Ayu nggak sendirian, ada banyak orang yang juga merasakan hal yang sama, mengalami hal yang sama. Yang pertama, mungkin saran saya, Ayu bisa memanfaatkan media sosial, memanfaatkan teknologi untuk berjejaring, untuk bercerita. Kadang teman-teman ketika kita memulai suatu hal yang baru itu akan sangat membutuhkan usaha dan energi. Contoh, saya ini tertekan banget di rumah dan saya pengen banget ketemu sama teman-teman saya, pengen curhat, pengen cerita, tapi kan nggak bisa keluar. Tapi saya juga di saat yang sama berusaha memaksimalkan teknologi, berusaha memaksimalkan video call. Memang untuk merubah kebiasaan, untuk memulai suatu hal yang baru, yaitu ada usaha yang harus kita keluarkan. Tapi ini juga dulu saya pernah mengalami gitu ya, kan saya orangnya lebih suka chat daripada video call. Tapi waktu itu kondisinya butuh banget ngobrol barengan sama beberapa teman gitu. Dan akhirnya kita video call lah. Awalnya saya merasa kayak enggan, aduh kayaknya nggak bakal vibe-nya beda deh, kayaknya nggak bisa nih kalau cuma video call doang. Tapi kalau nggak dengan cara itu, alternatif lain itu nggak ada gitu. Jadi saya sedikit memaksakan diri, kita harus sedikit memaksakan diri untuk berubah, untuk mencoba suatu hal yang baru. Dan ternyata dengan berjalannya pembicaraan kita, video call tersebut, ternyata rasanya sama aja tuh, asiknya sama, serunya sama, vibe-nya juga tetap terasa. Mungkin ya capek sedikit gitu kan megangin HP, ya udahlah kita coba taruh HP ini di tempat lain, di senderin ke tembok atau apa. Tapi kesempatan ini sebenarnya untuk bertemu dengan teman dan berbicara itu sebenarnya ada. Hanya kita harus sedikit mendorong diri kita untuk mencoba alternatif yang baru. Coba kita pikirkan cara yang baru untuk bisa berhubung, berjejaring dengan teman-teman kita. Kemudian berkaitan juga dengan perasaan tertekan, capek dengan suasana di rumah. Sebenarnya mungkin Ayu bisa, Ayu yang lebih kenal dengan kondisi keluarga Ayu gitu ya. Mungkin nggak kalau misalnya Ayu bisa menginisiasi suatu percakapan, suatu aktivitas yang bisa dilakukan oleh satu keluarga gitu. Ya mungkin
sesederhana ayo kita ngumpul ngobrol-ngobrol tentang ini, ayo cerita tentang pengalaman di kampus atau sebagainya. Kemudian mungkin selain bercerita, ayo kita nonton film bareng-bareng, ayo kita ngapain bareng-bareng. Jadi untuk mengubah sedikit suasana di keluarga gitu. Jadi ada dua hal itu ya Ayu, yang pasti jangan merasa sangat sendiri di rumah, ada banyak media sosial yang bisa digunakan, platform yang bisa digunakan, dan Ayu sendiri juga bisa menjadi seseorang yang menginisiasi perubahan kebiasaan-kebiasaan di rumah. Ya, jadi seperti itu ya. Dan itu mungkin akhir dari sesi tanya jawab kali ini ya. Ini banyak banget nih yang ngomong makasih nih atas ilmunya nih buat KGB nih. Ya, terima kasih juga teman-teman. Ini cuma sharing aja ya. Maksudnya saya juga masih banyak belajar. Jadi apa yang sudah saya punya sekarang saya coba bagikan kepada teman-teman. Semoga bisa bermanfaat dan menambah insight untuk teman-teman semua. Iya, baik. Ini makasih banget ya Kak ya buat sharing-sharingnya ya. Terus makasih buat teman-teman yang udah bertanya. Dan sekarang saya akan membacakan kesimpulan yang sudah saya buat sendiri. Untuk kesimpulan hari ini ya, kesehatan mental itu sangat penting untuk dijaga. Kegiatan yang dilakukan sehari-hari itu sangat berdampak pada kesehatan mental kita. Dan di sini mental health itu suatu bagian dari kesehatan yang utuh, baik secara jasmani, spiritual, mental, dan fisik. Lalu mental health awareness itu tujuannya untuk mempromosikan, melindungi, dan memulihkan kesehatan mental kita. Karena kondisi pandemi ini memang membuat banyak orang merasa down ya, tetapi diharapkan kita semua tidak menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan untuk tidak menjadi produktif. Lalu tips dari KGB tadi ya, mengembangkan mental resilience itu bisa dengan cara membangun hubungan, menjaga kesehatan, memiliki tujuan seperti mencoba hal yang baru, dan berpikiran sehat. Mungkin itu aja kesimpulan yang bisa disampaikan. Dan demikian acara diskusi hari ini yang bertemakan Maintaining Mental Health to Face the New Normal. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih kepada Kak Gebi yang sudah menyampaikan materinya yang sangat bermanfaat kepada seluruh peserta yang sudah hadir hari ini. Saya Almira Ramadhani selaku moderator dalam webinar hari ini mohon undur diri. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Aska? Iya, terima kasih Kak Almira. Makasih juga buat Kak Gebi atas materi dan ilmunya yang telah di-sharingkan dengan kita semua. Semoga ilmunya juga bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, saya harap komunikasi kita juga nggak sampai di sini aja nih. Mungkin teman-teman bisa follow IG pemateri kita tadi di @gabriela_stefani. Dan teman-teman juga bisa follow IG kami di @fightcovid19.jkt karena kita juga bakal ngelaksanain webinar kedua yang temanya pasti nggak kalah menarik dengan yang kali ini. Nah, untuk agenda terakhir ini mungkin ada sesi foto bersama. Untuk teman-teman, yuk boleh on cam dulu buat dokumentasi. Untuk panitia yang bertugas, dipersilakan ya. Aku hitung ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Ya, oke. Terima kasih. Informasi tambahan buat teman-teman nanti bisa mengisi link feedback yang udah ada di kolom komentar. Akan dikirimkan. Kemudian setelah mengisi link feedback, nanti akan ada link untuk e-sertifnya. Jadi teman-teman wajib isi form feedback-nya dulu untuk mendapatkan sertif. Sertif nanti akan otomatis terkirim ke teman-teman setelah mengisi link e-sertifnya.
Terakhir, terima kasih karena teman-teman udah berpartisipasi dalam acara ini. Saya sebagai MC dan perwakilan dari teman-teman panitia lainnya mau ucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan ucapan yang kurang berkenan. Terima kasih atas antusias teman-teman semua. Saya Aska pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat siang.